Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan nyata, pernah nggak sih kamu bantu teman dan kemudian kamu dibantu balik? Ternyata, di alam pun ada loh makhluk hidup yang saling tolong-menolong. Namanya simbiosis mutualisme. Yuk kita belajar bersama tentang kisah mereka bekerja sama di alam. Simbiosis mutualisme yang pertama adalah lalat bunga dan bunga wedelia. Lalat bunga mengunjungi bunga wedelia untuk menghisap nektar sebagai sumber makanan. Saat melakukannya, lalat tersebut tanpa sadar membantu proses penyerbukan bunga wedelia dengan memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain. Hubungan ini saling menguntungkan karena lalat mendapat makanan dan bunga terbantu dalam proses perkembangbiakan. Simbiosis mutualisme yang kedua ada kupu-kupu dengan bunga. Seperti halnya dengan lalat bunga, kupu-kupu juga menghisap nektar dari bunga. Ketika nektar diambil, serbuk sari yang menempel pada tubuh kupu-kupu dan terbawa ke bunga lain. Kupu-kupu mendapatkan makanan, sedangkan bunga mendapatkan bantuan dalam proses penyerbukan. Simbiosis mutualisme yang ketiga ada semut dengan pohon jambu Jamaika. Semut sering ditemukan di pohon jambu Jamaika karena mereka tertarik pada cairan manis atau nektar atau serangga-serangga kecil di pohon tersebut. Semut dapat membantu melindungi pohon dari hama seperti ulat atau serangga pengganggu. Pohon mangga memberikan makanan dan semut memberikan perlindungan. Simbiosis mutualisme yang keempat ada pisang dan kelelawar. Kelelawar sebagai pemakan buah mengonsumsi buah pisang. Saat berpindah dari satu pohon ke pohon yang lain, biji pisang yang tidak tercerna bisa tersebar ke tempat yang lain. Hal ini dapat membantu persebaran tanaman pisang, sementara kelelawar mendapatkan keuntungan, yaitu mendapatkan makanan. Simbiosis mutualisme yang kelima ada manusia dengan bakteri usus. Di dalam usus manusia hidup bakteri baik, seperti Lactobacillus. Bakteri ini membantu proses pencernaan dan sintesis vitamin tertentu seperti vitamin K dan B12. Sebaliknya, manusia menyediakan tempat hidup dan nutrisi bagi bakteri tersebut. Simbiosis mutualisme yang keenam ada manusia dengan tumbuhan. Manusia membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanan, oksigen, dan bahan obat-obatan. Dan sebaliknya, tumbuhan memanfaatkan karbon dioksida hasil pernapasan manusia untuk fotosintesis. Hal ini menciptakan hubungan saling bergantung dan saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme yang ketujuh ada petani dengan sawah. Petani merawat sawah dengan memberi pupuk, mengairi, dan menjaganya dari hama. Sebagai hasilnya, sawah menghasilkan padi sebagai sumber makanan dan pendapatan bagi petani. Hal ini merupakan bentuk simbiosis mutualisme karena kedua pihak saling memperoleh manfaat. Simbiosis mutualisme yang kedelapan ada cacing dan tumbuhan. Cacing tanah dapat menggemburkan tanah dengan membuat liang-liang yang meningkatkan sirkulasi udara dan air. Kotoran cacing juga dapat menyuburkan tanah. Tumbuhan merasa diuntungkan karena mendapat media tanam yang baik, sementara cacing mendapatkan makanan dari sisa-sisa bahan organik di tanah. Dari kegiatan mengidentifikasi di lingkungan sekitar dapat disimpulkan bahwa simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup. Melalui simbiosis mutualisme, kita belajar bahwa hidup saling membantu bisa membawa manfaat bersama. Alam sudah memberikan contoh, sekarang giliran kita yang menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye.